Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Mutia Fadilah, selaku moderator di kelompok 3 kali ini. Sesuai dengan pembagian materi, diskusi kelompok kami pada hari ini akan membahas mengenai manajemen siklus hidup dan rantai nilai atau Customer Life Cycle Management and the Value Chain. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Yasmin Siregar sebagai pemateri, Binta Tinambunan sebagai pemateri, Reti Latifani Arifat sebagai pemateri, Radia Paramita sebagai pemateri, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu Rahmi Mutia Fadilah sebagai moderator dan juga pemateri. Baiklah, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Manajemen siklus hidup pelanggan dan rantai nilai. Analisis yang lebih terfokus dari interaksi dengan pelanggan dalam rantai nilai industri dapat dilakukan dengan analisis siklus hidup sumber daya pelanggan atau CRLA. Alat ini menyediakan cara untuk memeriksa hubungan pelanggan untuk menentukan tidak hanya ketika ada peluang tersebut untuk peningkatan atau pertukaran informasi baru, tetapi juga aplikasi spesifik di mana aplikasi tersebut harus dikembangkan. Disinilah inisiatif pemasaran digital cenderung difokuskan. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan betapa mudahnya bagi pelanggan untuk berbisnis, seberapa mudah, konsisten, dan menyenangkannya pengalaman, dan juga untuk memprioritaskan perbaikan berdasarkan analisis kesenjangan. Di pasar B2C itu sendiri, pemodelan pengambilan keputusan konsumen sering disebut juga sebagai perjalanan pelanggan. Itu memungkinkan manajer untuk memahami perilaku konsumen dan dengan demikian memberikan dasar untuk keputusan pemasaran dan potensi peluang SIPI. Konsumen awalnya bergerak dari keadaan pengenalan masalah ke mencari informasi tentang solusi yang tepat. Informasi yang dikumpulkan baik dari sumber internal, contohnya memori, atau sumber eksternal, misalnya diskusi, brosur, promosi penjualan, situs web, dan iklan, memberikan dasar untuk tahap selanjutnya. Evaluasi alternatif termasuk pengembangan kriteria evaluasi pembelian. Tahap pilihan atau pembelian menyangkut aktivitas yang terlibat dalam pembelian dan mencakup tempat dan sarana pembelian serta keputusan pembelian yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian sebagai tahap eksplisit dalam proses, sangat penting dalam perspektif pemasaran. Tingkat kepuasan atau tidak kepuasan itu sendiri terhadap produk layanan dan data tentang bagaimana digunakannya oleh pelanggan memberikan informasi untuk pengembangan produk dan layanan di masa mendatang. Baiklah, untuk subtopik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Binta Tinambunan. Baiklah, selanjutnya 5 tahapan utama dari siklus hidup produk atau layanan. Yang pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah dapat dipicu oleh sejumlah faktor eksternal atau internal. Misalnya, perubahan situasi keuangan seseorang yang dapat memicu keputusan. Atau perlu mengganti produk yang telah digunakan, atau rangsangan pemasaran seperti penggunaan produk baru atau kampanye promosi penjualan yang dapat menciptakan kebutuhan akan suatu produk. Dalam pengenalan masalah, konsumen data dari internal dan eksternal dapat dianalisis untuk memprediksi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tantangannya adalah menargetkan pelanggan dengan kesepakatan yang tepat pada waktu yang tepat. Selain itu, aktivitas pembelian konsumen dapat dikelola dengan cara yang mirip dengan pelanggan di pasar bisnis bersama. Misalnya, pemesanan ulang otomatis meminta saat tingkat stok tertentu tercapai atau peningkatan otomatis untuk pelanggan yang berharga. Yang kedua, pencarian informasi. Tahap pencarian informasi adalah saat konsumen melakukan tindakan untuk mendapatkan pengetahuan guna mendukung pengambilan keputusan mereka. Banyak konsumen saat ini menggunakan Google, Bing, dan mesin pencarian lainnya. Dalam pencarian awal mereka
untuk suatu layanan atau produk. Secara umum, peringkat yang lebih awal atau lebih tinggi daripada halaman hasil pencarian, dan semakin sering situs muncul dalam daftar hasil pencarian, semakin banyak pengunjung yang akan diterima dari pengguna mesin pencari. Mengoptimalkan situs web mungkin melibatkan pengeditan konten dan pengkodeannya untuk meningkatkan revalansinya dengan kata kunci tertentu dan menghilangkan hambatan aktivitas pengindeksan bersama oleh mesin pencari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pradia Paramita. Tahapan ketiga yaitu evaluasi alternatif berdasarkan informasi yang ditemukan konsumen. Sumber informasi tradisional untuk tahap ini meliputi pengalaman masa lalu, komunikasi bersponsor pemasaran, kelompok konsumen, lembaga penelitian, dan promosi dari mulut ke mulut. Teknologi informasi memungkinkan penggunaan kriteria yang lebih evaluatif, tetapi seperti yang disebutkan di atas, ketika konsumen mengalami informasi yang berlebihan dalam proses evaluasi, keuntungannya mungkin bagi perusahaan bermerek atau mapan yang aman. Tahapan keempat yaitu pilihan atau pembelian. Keputusan pembelian termasuk memutuskan di mana dan bagaimana membeli. Tempat membeli adalah keputusan mengenai pilihan penjual. Persaingan online didorong oleh penjual yang berusaha membangun situasi yang lebih menarik daripada pesaing mereka. Menarik pelanggan yang tepat ke situs tersebut dan memberikan pengalaman berbelanja yang unggul untuk mendorong pembelian. Tahapan kelima, perilaku pasca pembelian. Mengingat penekanan dalam pemasaran pada pengembangan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, penjual yang sebenarnya harus dianggap sebagai titik awal daripada akhir. Jadi bagaimana pelanggan menerima pengiriman produk, bagaimana produk digunakan, tingkat kepuasan, kualitas layanan yang diberikan, keluhan dan saran pelanggan sangat penting untuk memahami perilaku konsumen. Sementara kelompok konsumen berpengaruh di banyak bidang bisnis, kelompok penggunaan daring yang terlibat dalam pasar internet memerlukan perhatian khusus karena mereka kekuatan komunikasi. Peran penting komunitas virtual dalam mengevaluasi organisasi dalam produk sebelum pembelian dicerminkan oleh tindakan kelompok pengguna dalam situasi pasca pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Yasmin Siregar. Ada beberapa pertanyaan untuk membantu mengidentifikasi masalah dan opsi untuk perdagangan online dalam 5 tahap utama dari siklus hidup produk atau layanan. Sebagian besar langkah dalam 5 tahap, terutama mengumpulkan informasi tentang pelanggan selama siklus hidup hubungan, menjadi jauh lebih mudah dan lebih ekonomis untuk diterapkan menggunakan teknologi. Pertanyaan pada tahapan siklus hidup sumber daya pelanggan. Yang pertama, yaitu pengenalan masalah. Apakah Anda menggunakan informasi untuk mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan? Yang kedua, pencarian informasi. Apakah Anda memastikan bahwa situs Anda dirancang untuk pengunjung baru dan mendorong mereka untuk kembali? Yang kedua, apakah Anda memantau sosial media untuk menyebutkan produk atau layanan Anda? Selanjutnya oleh Leti. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Apakah Anda secara proaktif mempengaruhi dan bekerja sama dengan komunitas virtual dan kelompok pengguna? Apakah Anda memberikan dukungan interaktif untuk evaluasi? Yang keempat, pilihan atau pembelian. Apakah pelanggan mudah memesan dari situs Anda? Apakah Anda menyediakan proses pengiriman berorientasi pelanggan? Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Apakah Anda memberikan dukungan online? Dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan tersebut, informasi yang diperoleh pasca pembelian dari pelanggan adalah yang paling berharga dalam hal memahami apa yang sebenarnya mereka hargai terkait dengan layanan dan persyaratan serta preferensi produk. Analisis data ini dapat menghasilkan ide untuk inovasi produk atau layanan ke depannya.
Kembali ke moderator. Baiklah, dikarenakan seluruh subtopik telah dibacakan oleh pemateri-pemateri kelompok kami, maka berakhirlah sesi diskusi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.